banjir lumayan tinggi. Itu aduh pusing, stres banget. Jadi kayak anjing jangan ada aneh-aneh lagi nih. Mana gue kan bawa mobil, nggak tahu kalau ada tempat namanya Parung Panjang, ya udah sebutin lah ya. Parung Panjang, di jalan Parung Panjang itu dalam banget. Tapi masih agak serem karena gudangnya benar-benar gudang, tau gak kamu? Bang boleh kartus gak sih? Tapi dia pinter. Dia iketin ke headrestnya. Head. Biar nggak keburu basi, kita ceritain gimana kejadian kronologi dari Yaris. Paginya kita ngapain? Berangkat ke toko. Seperti biasa berangkat ke toko, ngebuka toko. Gak ada yang salah ya? Pagi itu gak ada yang salah ya? Berangkat ke toko, ngebuka toko, terus habis itu. Tapi hari itu kita bawa saudara. Ada satu orang ikut. Ada orang, nah orangnya tapi nggak biasa bareng kita. Terus habis itu dia ikut lah ceritanya, pulang kan sama aku, mamaku sama saudara itu. Usianya kamu di toko kan? Ya tengah jalan tiba-tiba kamu pulang-pulang fotoin itu. Fotoin ini. Aku kira maksudnya editan, maksudnya kayak filter gitu loh. Aku lagi kira banyak ya? Iya. Dikira aku filter. bercandain kamu ya? Dia pengen keluar duluan tanpa sepengetahuan gue, dan gue pikir ya keluarnya pasti di kanan lah. Dia karena duduk, posisi duduk di karena kanan. dia duduk di kanan. Terus tiba-tiba dia buka lock kan, karena gue nggak nyalain baby locknya ya. Jadi dia tetap bisa buka sendiri dari itu. Jadi dia langsung buka locknya, terus dia dorong. Posisinya untungnya, tapi masih ada untungnya, kita orang Indonesia ya, masih ada untungnya. Dia buka locknya dan dia dorong dulu. Kalau dia ikutan keluar. Modar dah dia, ikutan modar. Kenanya tuh di ujungnya, di ujung pintunya, di ujung bagian sininya nih. Jadi benar-benar mepet banget. Kena tuh yang kelipet bagian luarnya gitu, tapi dashboard dalamnya aman. Dan kacanya tidak pecah, itu paling penting. Karena nyari kaca yang perfect juga nggak bisa, karena kalau kaca pecah pun kaca film harus diganti kan, kalau nggak pasti belang empat-empatnya kan. Oh iya. Duit lagi. Ketabraknya tuh sama truk air, iya, tangki. Truk air mineral, kalian tahu kan, tangki tangki biru, ntar gue kasih insert fotonya. Truk tangki mobil, tapi bukan dia yang nabrak, maksudnya itu kira-kira. Bukan salah dia maksudnya. Iya, bukan salah dia. Ya gue tahu itu salah gue. Jadi pas bapaknya juga bingung tuh pas turun, terus kayak ini gimana mas, kan masnya yang buka gini, udah ngotot duluan. Jadi seakan-akan biar lu salah anjing gitu, dia pengen ngomong gitu seakan-akan. Jadi waktu itu terus kayak sopirnya tuh kayak panik gitu kan. Aku juga nggak nyalain dia, ya udah gitu, maksudnya iya mas saya yang salah gitu. Terus habis itu tapi ada ngotot dikit dia. Terus lecet saya gimana nih? Lah, ayo mas kalau mau, mas benerin pintu saya benerin lecet mas, aku bilang gitu kan. Ya namanya musibah kan, mau gimana lagi, siapa tahu dia mau kan benerin pintu, ya aku lebih bersyukur dong. Aku benerin lecet trukmu, kamu benerin mobilku gitu kan ya. Nggak bisa ketutup. Nggak bisa ketutup. Karena depan belakang jadi nggak bisa nutup. Kalau depan nutup, si belakangnya bisa depan nutup, tapi belakangnya jadi harus ngebuka gede banget. Bener-bener ngebuka 90. Pokoknya ngebuka paling pol lah, baru depan tuh bisa ketutup kan. Tapi kan nggak mungkin, posisi lagi di jalan kan. Terus masa mau buka? Terus ya udah akhirnya mami kan di kiri, dia sambil pegangin yang depan kiri, si saudaraku ini dia pegangin kiri belakang gitu. Panik lah, nelpon salah satu bengkel ya, teman kita. Terus tapi akhirnya barangnya nggak mau lah dia, karena kurang bagus. Dia takut kerjaan dia nggak maksimal di kita gitu. Oh iya anjir, ada temen gua nih kayaknya deket sini, kayaknya juga lumayan murah, tapi hasilnya oke lah, cukup lah ya. Bahkan dari hasilnya pun nanti kita kasih lihat. Ya terus habis itu aku nelpon dia, ternyata bisa. Nelpon nanya bapaknya, bisa. Oke, mau ngecatin berapa nih harga segini. Terus BTW tempat kita ngambil barang sama tempat kita ngecat beda. Iya, ngecat sama ngambil barang beda. Nah, ini udah cat udah selesai nih. Oke, dia mau ngecatin gitu. Sama ngetokin juga dia ada sebenarnya ngasih harga gitu. Jadi kan pas aku ke sono, aku belum kepikiran mau ngambil copotan kan. Nanya dulu harga ngecat kan sama ngetoknya berapa. Dan intinya kalau ngetok tuh lebih mahal, kalau ngecatnya doang murah deh. Terus udah gitu tiba-tiba keinget satu nama kan ya, siapa nih kira-kira yang punya teman banyak sampai punya kampakan. Terus habis itu tiba-tiba inget aja gitu, kayak Bang Ajis ya,
Soalnya dia juga pernah Iya, nyari. karena dia pernah kejadian itu, pernah cerita ke gua, dia nyari sampai ke Kampakan dan adalah cerita Soluna Setan. Kalian cek deh di YouTube, ada cerita soal Soluna Setan. Nah itu, Mobil dia iya itu mobil dia. Terus dulu tapi. dulu udah dijual. Tapi gue masih ya udahlah bodo amat lu mau mistis-mistisan. Gue pokoknya pengen mobil gue bener. Aku udah buang rasa takut aku tuh. Yang penting dapat kampakan. Iya, yang penting dapat Kampakan. Dapat pintu bagus. Itu aja si Bang Ajis ini rese juga, dia masih kayak Sel udah cek belum? cekin. Ada darahnya gak gitu-gitu anjir, rese banget sumpah. Chat aku lagi gitu. Setelah ternyata kan aku curhat ke dia setelah dari tempat chat, terus aku pulang kan ke rumah. Terus dia bilang ternyata ada barangnya copotan, lempeng, warnanya putih. Tapi lampu ini punya TRD. Tetap lagi dibercandain lagi. Jangan lupa dicek ya. Akhirnya sama Bang Haji Satorik diarahin tuh, ada dikasih Google Map. Sore itu juga aku langsung nelpon kamu kan, kayak gimana nih, ada barangnya, aku takut tiba-tiba besok laku atau apa gitu-gitu. Terus habis itu malam-malam banget, jam berapa ya itu aku baru jalan ya? Sore jam 3, jam 5 kamu tuh baru nyampe. Iya, pokoknya jam 5 sekian itu. Terus habis itu nyampe sono tuh hujan, banjir. Tuh aku ada footage-nya, ntar aku insert. Parah dah, pokoknya perjuangan banget dah. Udah gitu ya, kita masuk ke dalam gang yang BTW ini nyarinya keesokan harinya. banjir. Jadi pertama kali datang impresinya adalah tiba-tiba hujan lumayan kenceng, banjir lumayan tinggi. Itu aduh, pusing, stres banget. Jadi kayak anjing, jangan ada aneh-aneh lagi nih. Mana gue kan bawa mobil yang ada power door-nya. Jadi kalau itu mobil kerendam pintunya, mati lagi gue Takut kan. error lagi. Udah datang aku pikir Bang Ajis dulu ke tempat dia yang di pinggir jalan. Jadi aku pikir mungkin sama tempatnya sama Bang Ajis kan. Nah itu tuh aku takutnya di situ. Tiba-tiba dia bilang masuk Bang ke sono. Masuk ke sono, gang gang satu mobil, bener satu mobil. Gang satu mobil gelap, naik turun gitu, udah kayak semi Naik bukit. turun? Iya, ada gini-gini jalannya. Semi bukit, terus ada banjirnya dikit. Tapi akhirnya nyampe lah di gudangnya. Nah, udah tenang lah aku kan, udah tenang. Tapi masih agak serem karena gudangnya bener-bener gudang, tau gak kamu? Ini kayaknya jangan gerak-gerak Kayak deh. gudang. Karena suaranya jauh deket. Itu bener-bener gudang. Tapi soalnya ada beberapa project car yang bikin gue, oh tenang, ini ada project car pasti orang. Oh iya, ada oke lah, juga. iya. Takutnya bukan apa, maksudnya kan gue sendiri ke sono, ke daerah yang benar-benar first time gue ke sono gitu. Benar-benar nggak tahu kalau ada tempat namanya Parung Panjang, ya udah sebutin lah ya. Parung Panjang, di jalan Parung Panjang itu dan dalam banget. Terus ketemu sama Bang, aduh lupa namanya, ntar Parung atau Parung Panjang? Parung Panjang, itu jalan itu Parung Panjang. Aku masuk gang di jalan Parung Panjang itu, yang macet, banjir, hujan. Posisinya aku nyampe gudang itu masih hujan. Akhirnya ketemu udah sama Bangnya, oke lah, ambil barang. Aku udah intip-intip tuh barangnya tuh, oh itu yang warna putih. Akhirnya dikeluarin, ngelihat semua barangnya lempeng, mantap. Jadi habis itu aku video call dia. Aku nanya nih gimana sambil aku videoin tuh kan ujung-ujungnya, inget gak? Aku videoin nih lempengnya sampai aku ikutin tuh alurnya. Sah lempengnya gitu. Terus habis itu ya lempeng bagus barangnya, ya udah gitu kan. Akhirnya dapet barangnya tapi warnanya putih. Terus punya TRD? Punya TRD. Intinya barangnya bagus, lempeng. Akhirnya aku TF di sono juga langsung, Bang mantap, barangnya dibersihin juga by the way sama dia. Barangnya kan kotor tuh di dalam, kayak apa sih, semi got gitu ya. Iya, kayak ada rumah terus di belakangnya gitu, samping itu bener iya, samping. ya? Ini gudangnya, ini di sampingnya gitu kayak Nah, sampingnya sini antara rumah, ini sini rumah, ini kayak got itu, terus ini ada pembatas kayak tebing, wow. udah kayak tembok. hutan gitu loh, kayak Iya. semak rawa-rawa. Iya, Jadi kalau tembok. kamu ditusuk situ, dibuang saja juga nggak ada yang tahu gitu intinya. Nah, terus pokoknya mereka tuh naruh pintu-pintu segala macam tuh di gang selokan sini. Tapi the best loh, maksudnya barangnya komplit banget. Itu pujian pertama. Terus habis itu udah dikeluarin, dibersihin pakai bensin segala sampai kelihatan kinclong, nggak ada baret-baretnya bahkan ya. Ada sih tapi kecil-kecil yang Ya, wajar. wajar lah. Ini maksudnya dikasih kardus segala macam, dia maksudnya juga Itu aku yang aware minta gitu. sih. Nggak jadi. Itu aku yang minta sih, Bang boleh kartus gak sih? Tapi dia pinter, dia iketin ke Headrest-nya. headrest Headrest jok depan. paling depan. Jadi katanya Depan. biar enggak geser kiri kanan, enggak sampai jatuh ke belakang, jadi nggak ngerusak Iya kan jalannya interior. kan gini. Udah selesai, barang dibawa, aman ya. Tiba-tiba yang aku telepon kamu lagi, Bi, ban aku tiba-tiba, Iya, anjir drama banget, puk gitu, jadi kayak kayak ketubles itu paku. iya kayak kena paku Soalnya kita gede. pernah kena paku di Yaris juga.
Suaranya kayak gitu. Iya, suaranya sama persis gitu. Jadi setiap aku panik, aku video call kamu. Buat menenangkan diri, setidaknya kayak ada yang nemenin gitu intinya gitu. Jadi aku video call kamu, Bi, ini. Iya ya, kenapa ya gitu. Terus aku akhirnya maksain diri buat mampir ke Untuk nemu SPBU. SPBU, terus ngecek angin. Ternyata nggak apa-apa, anjir. Iya. Nggak apa-apa, aneh Habis itu banget. di bawah jalan gak ada suara. Iya, habis itu di bawah suara. Iya, aneh banget. Kata gue, apa ini? Tiba-tiba langsung ke toko jemput kamu kan. Langsung temuin kamu, terus langsung lihat barangnya bagus. Oke lah. Selesai ya? Besoknya. Nah, ini Pagi-pagi besoknya. kita Pagi-pagi ya nggak ada. pagi-pagi banget sih, kayak kita bangunnya pagi banget aja. Mungkin bisa jadi ilmu buat teman-teman. Kayak contohnya pas kemarin turunin kaca susah, Iya. ternyata gara-gara si bengkokannya ini gitu. Jadi Kan harus dekok ke dalam. diketok-ketok dikit biar si kacanya bisa turun ke bawah. Terus apa lagi ya, ngebukanya juga agak keras, agak selek karena emang dari awal beli itu mobil kan full ori, nggak pernah dibuka. Terus habis itu apalagi ya, kayaknya kemarin lumayan banyak dramanya. Oh yang lucu apa namanya, pas kan kita nih keluar perumahan belok kiri kan kalau mau ke tempat itu kan pintunya aku pegangin kan, nah itu kan di sebelah kiri kan ada tukang ojek biasa itu. Yeah. Dia sampai, buset kenapa tuh, aku ngeliatin mulut dia. Aku ngeliatin mulut dia lucu banget deh, kayak semua orang jadi pakai matanya gitu. Untungnya deket sumpah. Untung Aku nggak kebayang sih kalau ke bengkel yang pertama terus kita sambil pegang gitu. Emang sih Ternyata agak susah jauh loh. sih. Ternyata susah ya. Aku kira bisa kali. Gitu kan. Iya. Aku denial ya orangnya. Bisa, cuman ya memang jalannya kan nggak bisa kan, yang kita juga jalannya kan Beresiko biasa juga aja, nggak sih? iya. Ya asal nggak capek megangin aja. Oh iya, by the way, sebelum dibawa ke sono juga kita nutupin pakai apa? Pakai plastik. Oh, bubble wrap. Plastik bubble wrap. Karena takut kucing masuk Iya. dan ngerusak joknya karena kan Soalnya- cakarannya kan gila banget ya kalau. Terus banyak kucing dan ini musim dingin. Cepet sih prosesnya, kayak 3 kita hari. tinggal di sana, kita tinggalin mobil dan barangnya di sana tuh 3 hari. Gitu. Ini cat 2 Intinya kali kalau nggak salah. finish 3 hari. Jadi hari pertama lepas, hari kedua dikerok dulu tuh, katanya catnya ada yang kurang rapi, dia detail banget loh. Sampai kayak pokoknya harus sampai warnanya rapi gitu. Apa kayak ininya. Kayak Ininya aslinya. sama gitu. Dia bawa. Nah, kalian teman-teman pasti nanya, nah gimana cara buat dia dapat warnanya mirip? Nah, kata orangnya dia ngambil dari tutup towing. Jadi tutup towingnya dilepas, dibawa ke tukang cat buat diaduk warna yang sama. Tapi memang hasilnya gimana menurutmu? Bagus kok. Bagus ya? Bagus kok. Ada Menurut aku- kalau lu perfeksionis banget memang ada kekurangan. Iya. Soalnya apa ya, kayak kalau misalnya ini aslinya ya kan, kita deketin kayak gini, dia tuh kayak nggak ada simmering yang gede-gedenya gitu loh. Kalau misalnya yang hasil catan yang kita abis kena ini tuh, kayak kita lihat dari deket tuh kayak warna shimmering cahayanya itu kayak butirannya gede-gede gitu loh. Kalau ini kan kayak nggak kelihatan ada warna campurannya gitu kan. Nih Garis karet. yang garis S-nya Semoga kelihatan ya. Kelihatan nggak sih di kamera? kan, Nggak tahu karena rasanya. yang kita dapatkan di RD Sheet frame-nya 2012 segini, kan. nggak tahu deh. Pokoknya garis karet tengahnya. Iya, ininya depannya sebenarnya Ini nggak white banget loh, nggak tahu kelihatan nggak? Jelasin apa-apa. aja. Pokoknya ini kan ada garis kan. Nah, sebenarnya tuh ininya tuh depannya agak kayak patah dikit gitu kan, tapi kan bisa dipanasin dikit Iya, bisa. kalian gitu. Ya, Biar mereka pokoknya menebak-nebak. pokoknya harganya oke. Nah, kalau pokoknya gini, kalau mau lempeng bagus perfect, nah lempeng bagus perfect itu Iya, ada harga, ada rupa. satu kecil. Kalau lu emang nggak mau keluar budget bisa di bawah satu, tapi biasanya ada keriting-keritingnya gitu ya. Ya. Intinya kemarin dari cerita sama tukang cat kan dia pengalaman ke Parung tuh, terus ngecatnya murah banget. Padahal ini bukan harga teman, si Bang Ajis banyak kenalan ya. Kita bantu up dia Karena juga. dia emang lah. mainnya ke bengkel-bengkel sih. Dia banyak kenalan bengkel. Gue benerin Greco juga waktu itu kenalan yang bagus Bang Ajis. Terus habis itu nyari copotan juga Bang Ajis, intinya ke Ajis Satorik lah, Pelemel Garage. Gokil ya. Itu kan akun jualannya dia. Ya nggak apa-apa. Aziz Satorik aja lah. Oh iya, Ajis Satorik. Thank you Bang. Ya pokoknya itu intinya recapnya ini, pokoknya dapat harga oke, ngecatnya juga masih affordable banget. Banget. Affordable banget. Enteng banget. Dengan budget kita saat itu ya. Ini namanya budget pelajar yang miskin. Nah. Gak gitu dong. Kalian gue tit tapi kalian pasti bisa kan baca mulut gue.
Pokoknya ya emang hemat budget banget karena next bulan depan Masuk tuh budget banyak, kita lah. banyak rencana-rencana lain. Antara untuk Yaris, untuk Sienta atau untuk Breko tuh banyak. Jadi ya ini seperti kata Ko Freshly ya, murah meriah mencret. Kita juga harus menganut itu. Ko Freshly saya dukung 3M, murah meriah mencret. Terus kekilapan selanjutnya adalah pendek aja. Setelah itu kita ganti shock lagi. Iya, Bodoh habis sekali. ganti ini kita ganti shock Yaris, support Yaris, bearing, tatakan yang besi itu. Kok banyak? Ya intinya bulan ini keluar banyak lah. Enggak, karena kayak udah kecebur, ya udah gitu. Ya karena emang sebenarnya butuh ganti juga, bukan. Tahu gak ada satu kita lagi nggak yang kita butuh buat kalapin? ganti. Lupa kamu ya? Kita beli busi iridium yang padahal kita belum ganti oli, belum tune up. Selanjutnya baru kita ganti. Kayak sudah tenggelam malah mencari ikan lain gitu. Jadi setelah ini selesai dipasang, kamu tuh nyoba apa namanya? Lock. Lock buka, unlock gitu kan. Pintunya tuh nggak mau ke lock gitu. Ya, nggak mau ke lock tapi bisa unlock. Terus Terus dibuka, dibongkar. Akhirnya kan, Bener, akhirnya ganti itu kita sikring. nungguin, Nungguin apa? nungguin sampai hari Senin. Ini kan kelar kan hari Jumat Oh, apa iya. Jumat ya? Jumat atau Sabtu ya? Jumat. Jumat ini kelar selesai. sebenarnya. Sabtu pengen diambil tuh ternyata benar-benar nggak bisa, udah keburu sore. Minggunya tuh Carvoria. Sabtunya pun sore itu si tukang kabel langgananku sudah pulang. Terus habis itu minggunya besok Carvoria dan kita Sama nggak Green bisa. Low itu kan. Nggak bisa bawa Yaris. Terus di sono kayak gua harus ikhlas tidak dapat foto hari itu. Seninnya baru bawa Seninnya baru baru jadi. Seninnya baru dibawa juga dong ke bengkel. Iya, baru dibawa ke bengkel. Makanya baru masuk Senin soalnya minggu Nah libur ini juga kan. kocak nih, sikring benerin, putus lagi. Jadi ganti sikring sampai 3 kali. Ya situ kan detailnya kamu nggak tahu kan? Enggak. Sikring depan diganti, kebakar, ganti kebakar lagi. Penasaran, feeling aku ada kabel yang bikin korslet. Benar, dibukalah lagi pintunya. Ada dibuka lagi kabel. berarti sama cover dalamnya dicopot lagi. Dicopot lagi, dibuka semuanya terus habis itu ternyata benar kabel door power door locknya terkelupas. Kupas doang. Akhirnya dilem pakai lem ini. Aku nanya aman gak sih? Katanya aman-aman aja dan ya oke. Setelah di ini tapi beneran tuh nggak bisa ujungnya doang di ini nggak bisa. Ternyata dalam banget putusnya. Sampai ke dalam-dalam putusnya. Maksudnya yang putusnya itu di bagian dalamnya susah dijangkau gitu ya. Jadi harus kayak ditarik semua, keluarin gitu buat di Berarti lakban pakai yang hitam itu ya, lakban dan baru selesai. Intinya jadi mungkin kalian juga ngalamin nanti setelah jangan amit-amit kalian ngalamin itu, tapi kalau ternyata habis ngalamin lo kok pintu gua nggak bisa ngelock ya gitu. Jadi kemungkinannya pertama cek sikring, mungkin sikringnya doang yang kena, tapi kemungkinan juga ada kabel yang kekupas atau putus. Kabelnya ada yang nggak bener lah. Di pintu kalian nggak bener, makanya dia nggak bisa ngelock. Ya mungkin kata dia karena ini pas tabrakan mungkin jadi kayak kegesek atau gimana gitu kan. Jadi kan berat gitu kan, kabelnya kita nggak tahu kondisinya gimana hari itu kan. Udah gitu ya. Terima kasih sudah menonton video How to Treat kali ini. Like, comment, subscribe kalau kalian suka, nggak suka di dislike aja. Dan sekian video hari ini. Terima kasih Sanci. Terima kasih untuk pengalamannya. Kita baru pulang dari toko, masih buluk, masih berkeringat. Ya, aku aja masih kunciran begini. Iya. Kita mengejar biar kalian tidak bertanya-tanya. Terima kasih guys. Bye. Terima kasih.